Selamat datang di Islamic Education Channel. Di channel ini Anda akan mendapatkan video-video tentang Islam dan secara khusus video-video pembelajaran terkait mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum, khususnya di Universitas Pendidikan Indonesia. Bagi Anda yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe. Dan supaya mendapatkan notifikasi dari semua video yang kami upload, jangan lupa pula untuk mengaktifkan tombol lonceng. Semua video ini bisa Anda tonton, dan jangan lupa ketika Anda menonton salah satu video kami untuk menontonnya sampai akhir. Dan jangan lupa pula untuk memicit tombol like. Kalau merasa Anda video ini bermanfaat, silahkan untuk share. Dan kalau ada pertanyaan serta masukan ke channel ini, silahkan klik di tombol komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kedua tentang sejarah pengumpulan dan penyusunan Al-Quran, insya Allah saya akan menjelaskan periode kedua proses kodifikasi Al-Quran, yaitu yang dilakukan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Khalifah setelahnya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oke, kita mulai ya. Berbicara tentang penyusunan Al-Quran pada masa atau pemilihan Al-Quran pada masa Abu Bakar, jadi pada masa ini lebih dikenal dengan istilah kompilasi Al-Quran, karena pada masa ini Abu Bakar melakukan pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf. Karena tadinya Al-Quran itu secara hafalan berserakan di hafalan para sahabat. Dan yang kedua, tulisan Al-Quran berserakan di beberapa tempat. Ada yang di pelepah kurma, tulang, kulit, dan seterusnya, yang itu dimiliki oleh beberapa sahabat yang ditugaskan untuk menuliskan wahyu gitu. Nah, Abu Bakar melakukan proses pemilihan Al-Quran dengan cara menyatukan kumpulan-kumpulan mushaf yang berserakan tadi ya secara tulisan dalam satu mushaf yang setelah diverifikasi melalui hafalan para sahabat. Itu pada masa Abu Bakar. Sementara pada masa Umar radhiyallahu anhu, proses pemilihan Al-Quran itu tidak semendasar yang dilakukan oleh pada masa Abu Bakar, karena memang belum ada kepentingan yang lain terkait Al-Quran. Jadi kompilasi Al-Quran pada masa Abu Bakar sudah dirasa cukup. Dan sepeninggal sepeninggal Abu Bakar ya, kumpulan atau mushaf Al-Quran yang disusun oleh Abu Bakar itu diserahkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan disimpan ya di Umar. Dan pada masa Umar itu hanya dua upaya yang dilakukan oleh Umar dalam rangka pemeliharaan Al-Quran. Yang pertama adalah pemerataan pengajaran Al-Quran. Jadi Umar bin Khattab itu mengirim para ulama ke berbagai penjuru negeri yang berhasil ditaklukkan oleh umat Islam pada masanya untuk mengajarkan Al-Quran. Dan yang kedua adalah pemantauan cara baca Al-Quran atau qiraat Al-Quran, karena sebagaimana diketahui pada masa Abu Bakar, kompilasi Al-Quran itu mencakup 7 bahasa Al-Quran atau yang dikenal dengan istilah sab'atu ahruf. Baik, kita bahas satu persatu. Kodifikasi Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar itu dilatar belakangi oleh kematian 70 orang sahabat yang hafidh Quran pada perang yang namanya Perang Yamamah. Nah, Perang Yamamah ini adalah salah satu perang pada masa Khalifah Abu Bakar yang dihadapi oleh orang Muslim untuk menumpas kelompok yang mengaku sebagai seorang nabi palsu. Jadi kelompok nabi palsu pada saat itu. Jadi sepeninggal Nabi Muhammad,
Abu Bakar itu dihadapkan pada kelompok yang mengaku sebagai nabi. Ada beberapa kelompok. Nah, salah satunya itu yang paling besar dipimpin oleh atau pengikut Musailamah Al-Kadzab. Padahal dia seorang perempuan. Nah, pada saat itu kaum muslimin di bawah komando Khalid bin Walid sekitar 3.000 orang melawan 10.000 orang pasukan Musailamah Al-Kadzab dan memenangkannya. Bahkan Musailamah Al-Kadzab mati di perangan itu. Akan tetapi walaupun umat Islam kaum muslimin menang di perang Yamamah, korbannya itu dari pihak umat muslim itu 1.200 orang dan 450 orang diantaranya adalah para sahabat Rasulullah. Yang 70 orang dari 450 itu adalah hafal Quran. Nah, melihat kondisi itu, Umar bin Khattab merasa khawatir gitu. Akhirnya Umar mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar. Pada saat itu Umar merupakan kaki tangannya Abu Bakar gitu ya, yang selalu diajak diskusi oleh Abu Bakar ketika Abu Bakar mengeluarkan beberapa kebijakan. Kata Umar, wahai Abu Bakar, kalau ini dibiarkan, saya khawatir Al-Quran, kata Umar, akan hilang seiring dengan kematian sahabat-sahabat kita yang hafal Al-Quran. Dan pada saat itu awalnya Abu Bakar itu menolak gitu, karena alasannya tidak diperintahkan oleh Rasulullah. Tapi alhamdulillah Allah membukakan hati Abu Bakar dan menerima usul Umar itu. Akhirnya Abu Bakar memanggil salah seorang pemuda dari kelompok Ansor yang beliau pun satu ditugaskan oleh Rasulullah untuk menuliskan wahyu dan paling banyak mencatat wahyu. Juga dia merupakan hafal Al-Quran. Siapa itu? Ya Zaid bin Sabit. Jadi Zaid bin Sabit dia itu seorang pemuda yang diperintahkan oleh Khalifah untuk melakukan proses penyusunan Al-Quran. Nah, kurang lebih panitianya seperti ini. Jadi ketuanya itu Zaid, dibantu oleh beberapa sahabat yang mereka juga awalnya penulis wahyu dan hafal Al-Quran, yaitu Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan Umar bin Khattab. Apa tugas keenam sahabat ini? Ya, Ubay, Ali, Utsman, Umar dan Zaid, kelima sahabat ini ditugaskan oleh Khalifah untuk melakukan proses pengumpulan Al-Quran yang dia berserakan secara hafalan di hafalan para sahabat dan di beberapa media tulisan gitu ya. Dan Zaid bin Sabit ketika melakukan proses pengumpulan Al-Quran menjadi satu mushaf itu, dia hanya menerima tulisan-tulisan ayat Al-Quran yang dia tahu dituliskan di hadapan Rasulullah dan nanti diseleksi dengan di cross check gitu ya, dengan hafalan Al-Quran di beberapa sahabat gitu. Nah, ini kriterianya itu begini. Jadi kriteria yang dipegang oleh Zaid untuk menjalankan tugas ini. Yang pertama, hafalan dengan dikonfirmasikan. Jadi kalau ketika hafalan gitu, datang sahabat yang hafal Al-Quran, nah hafalan itu dikonfirmasikan dengan catatan Al-Quran yang asli dan telah ditulis di hadapan Rasulullah gitu. Lalu yang kedua, catatan-catatan Al-Quran tersebut harus dibuktikan kebenarannya oleh dua orang saksi. Jadi sangat ketat. Jadi tidak berdasarkan asumsi, tapi berdasarkan fakta. Jadi ketika ada sahabat yang hafal, nah itu di cross check dengan tulisan itu memiliki minimal dua orang saksi yang menyatakan bahwa tulisan Al-Quran itu memang pernah dicatat pada masa di hadapan Rasulullah SAW. Jadi itu. Dan menurut beberapa ulama, kenapa Abu Bakar memilih Zaid bin Sabit tidak Ubay bin Ka'ab ya, yang bacaan Qurannya bagus, atau Ali bin Abi Thalib yang terkenal kecerdasannya, tapi kok yang dipilih itu Zaid? Nah, salah satu alasannya itu karena Zaid itu adalah seorang pemuda, karena ini pekerjaan yang begitu berat gitu ya, jadi butuh energi yang prima dibandingkan sahabat-sahabat yang sudah masuk usia renta. Jadi dipilihlah pemuda oleh Abu Bakar. Bahkan kata Muhammad Husain Haikal, Zaid itu tepat dipilih oleh Abu Bakar sebagai seorang ketua untuk menyelesaikan mengemban tugas yang cukup penting ini di masa Abu Bakar, karena memang dia seorang pemuda, sehingga dari sisi aksesibilitas pekerjaan itu bisa cepat gitu ya. Jadi
tenaganya masih prima lah dibandingkan yang lain. Lalu yang kedua, karena memang Zaid bin Tsabit itu terkenal sebagai seseorang yang cerdas dan kecerdasan diakui oleh para sahabat gitu. Di samping pada masa Rasulullah juga alasan yang lain itu Zaid bin Tsabit terkenal sebagai orang yang sangat terpercaya dan amanah, dan pada masa Rasulullah Zaid pula gitu ya yang sering diperintahkan oleh Rasulullah untuk menuliskan wahyu. Jadi sahabat yang paling banyak menuliskan wahyu di hadapan Rasulullah itu adalah Zaid bin Tsabit. Jadi karena dia seorang pemuda, karena dia orang yang cerdas, karena dia orang yang amanah dan orang yang hafal Quran, juga yang paling banyak mencatat wahyu di hadapan Rasulullah. Jadi itu 4 alasan kenapa yang di analisis para ulama gitu ya, kenapa ahli sejarah ya, kenapa Zaid bin Tsabit dipilih oleh Abu Bakar untuk mengemban tugas ini gitu ya. Nah hasilnya Al-Quran pada masa Abu Bakar itu jadi kumpulan aja Al-Quran, sekali lagi ya, sebagaimana yang pernah disampaikan sebelumnya, bahwa pada masa Rasulullah itu urutan ayat, urutan surat itu sama seperti sekarang. Jadi pada masa Zaid itu tidak ada misalkan Zaid melakukan istihad terkait urutan surat, urutan ayat, nama surat, tidak ada, tapi itu sifatnya tauqifi. Jadi pada masa Abu Bakar itu urutan surat dan ayatnya sama seperti yang ada pada masa Rasulullah. Hanya saja pada masa Rasulullah masih berselakan, belum terkumpul dalam satu mushaf. Jadi ibarat kayak nyusun puzzle gitu ya. Jadi tinggal di cross check saja kebenarannya lewat hafalan dan tulisan. Juga satu lagi, nanti perbedaan dengan masa setelah ini, yaitu masa setelah Utsman bin Affan, tulisan kumpulan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar ini mencakup ragam bacaan Al-Quran atau yang terkenal dengan istilah sab'atu ahruf. Itulah proses kodifikasi Al-Quran pada masa Abu Bakar. Jadi sekali lagi, pada masa Abu Bakar dilakukan satu upaya yang sangat fundamental ya, yang sangat penting, yang tidak terbayang kalau tidak pada masa Abu Bakar tidak dilakukan ini gitu. Ini atas usulan Umar tentunya ya, dan upaya para sahabat yang lain. Jadi Abu Bakar melakukan proses pengumpulan Al-Quran yang tadinya berserakan di beragam media tulisan menjadi ke dalam satu kumpulan ya, satu mushaf. Itulah secara umum proses kodifikasi Al-Quran pada masa Abu Bakar. Jadi intinya masa ini merupakan masa yang sangat penting gitu, dalam proses kodifikasi Al-Quran. Kenapa? Karena ini jadi istilahnya peletak dasar gitu. Karena kalau tidak dilakukan oleh Abu Bakar, tidak terbayang akan seperti apa gitu. Dan itu pun akibat kepekaan Umar terhadap peristiwa yang terjadi pada saat itu. Nah, cuma yang menjadi poinnya adalah kodifikasi Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq itu masih memuat ragam baca Al-Quran. Artinya satu ayat itu bisa dibaca dengan beberapa versi atau yang dikenal dengan istilah sab'atu ahruf, yang nanti pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu diseragamkan menjadi satu dialek, yaitu bahasa Quraisy. Nah, lalu selanjutnya setelah Abu Bakar meninggal dunia sekitar tahun 13 Hijrah, maka yang menggantikan berikutnya adalah lewat proses penunjukan kalau sejarah itu adalah Umar bin Khattab. Umar menjadi khalifah kedua. Dan Al-Quran yang tadinya disimpan oleh Abu Bakar itu saat itu disimpan oleh Umar bin Khattab. Tapi pada masa Umar bin Khattab menjadi khalifah itu tidak ada upaya tidak ada langkah-langkah baru yang Umar lakukan terkait mushaf Al-Quran yang ada di tangannya itu. Karena memang pada saat itu para sahabat sudah merasa tenang, sudah merasa tentram dengan terkumpulnya Al-Quran dalam mushaf resmi yang sekarang dipegang oleh Umar bin Khattab gitu. Sehingga pada saat itu fokus Umar itu lebih ke pemerataan pengajaran Al-Quran dan pemantauan cara pembacaan Al-Quran agar tidak
dibaca di luar apa yang sudah diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, atau yang dikenal dengan tadi Sabatul Harut. Jadi sekali lagi, fokus penyusunan Al-Quran pada masa Khalifah Umar bin Khattab itu adalah pemerataan pengajaran Al-Quran. Nah, baru setelah Umar bin Khattab meninggal dunia, Al-Quran yang tadinya di tangan Khalifah Umar itu dititipkan ke salah satu putri Umar bin Khattab yang beliau juga adalah istri Rasulullah dan seorang hafiz Al-Quran, yaitu Siti Hafsah. Saya kira cukup demikian video kedua. Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya, dan kita lanjutkan nanti periode ketiga, kodifikasi Al-Quran, lebih pada penyeragaman baca Al-Quran menjadi dialek Quraisy dan Rosem Utsmani gitu ya, itu pada masa Utsman bin Affan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.